Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dengan hormat Ibu Linda Putri Nadia SEMM selaku dosen pengampu kami, serta halo teman-teman semuanya. Saya, Hilda Najia, di sini sebagai moderator akan membuka presentasi kami dari kelompok 3 dengan anggota Elsa Nur Hidayah, Farah Anissa Fauzia, Eli Zuliasari, Hilda Najia, Dwi Putri Aulia, dan Dina Oktaviana. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan artikel berjudul SME Internationalization Process, Key Issues and Contributions, Existing Gaps and the Future Research Agenda, atau Proses Internasionalisasi UKM, Isu dan Kontribusi Utama, Kesenjangan yang Ada, dan Agenda Penelitian ke Depan. The contents of the topic are: first, introduction; second, theoretical perspective of SME internationalization; third, methodology; fourth, result; fifth, discussion and future research agenda; sixth, final considerations. Diskusi seputar internasionalisasi perusahaan mencakup berbagai subjek dan topik, bahwa internasionalisasi berlanjut dalam agenda harian komunitas ilmiah. 2 dekade terakhir telah menyaksikan intensifikasi penelitian secara bertahap ke dalam konteks seputar internasionalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM. Fokus komunitas ilmiah untuk mempelajari UKM ini sebagian berasal dari pengaruh bukti yang berkembang atas meningkatnya keterlibatan UKM di pasar internasional. Diskusi seputar proses internasionalisasi UKM telah mengadopsi pendekatan yang beragam, menghasilkan jalur penelitian yang berbeda tentang tema ini, yang menghasilkan kumpulan literatur yang telah mengambil dimensi yang luas dan terfragmentasi karena berbagai subjek dan masalah yang diteliti. Selanjutnya, pada perspektif teoritis internasionalisasi UKM, internasionalisasi mulai dibingkai sebagai proses secara bertahap atau bertahap meningkatkan keterlibatan perusahaan dan komitmen untuk pasar internasional. Menentukan bagaimana ini mencerminkan proses adaptasi operasional oleh perusahaan seperti strategi, struktur, dan sumber daya ke lingkungan internasional. Sementara UKM telah secara aktif meningkatkan partisipasi mereka di pasar internasional. Teori yang ada tentang internasionalisasi terkonsentrasi hampir secara eksklusif pada perusahaan multinasional besar sampai beberapa tahun yang lalu. Penelitian terbaru dari Costa, Soares, dan Sousa tahun 2017 mengadopsi pendekatan serupa dengan kedua penelitian yang menggambarkan perspektif tambahan, juga dikenal sebagai teori internasionalisasi tradisional, yang secara umum dapat diterapkan pada kegiatan internasionalisasi UKM melalui model Uppsala dan model inovasi. Perspektif kewirausahaan internasional melalui penerapan model Born Global atau BG and International New Ventures atau INV, serta model Born Again Global or BIG, dan perspektif jaringan dioperasionalkan melalui model atau teori jaringan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai metodologi. Sifat tema yang luas di sini dalam artikel melemahkan penerapan tinjauan pustaka tradisional yang pada dasarnya didasarkan pada tinjauan deskriptif dan naratif. Oleh karena itu, studi ini menggunakan metodologi SLR yang memungkinkan tinjauan objektif literatur yang ada pada tema tertentu. Pendekatan SLR memungkinkan pengaturan kerangka kerja untuk menganalisis literatur secara lebih mendalam dalam mengadopsi proses ilmiah transparan yang rentan terhadap replikasi oleh penelitian lain. Titik keberangkatan untuk SLR dan selanjutnya memandu seluruh proses pengumpulan dan analisis data mengenai tugas pengumpulan artikel untuk tinjauan sistematis. Kami dalam artikel ini menggunakan database bibliografi Web of Science. Pilihan ini berasal dari dominasi kualitas tinggi, jurnal peer review, berurusan dengan internasionalisasi terkait tema, memastikan baik standar akademik dan kualitas makalah yang diterbitkan termasuk dalam sampel ini. Kami dalam artikel ini melakukan pencarian pada Agustus 2018. Dalam setiap pencarian, kata-kata ini diperlukan dalam judul artikel untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diekstraksi dari WOS atau Web of Science adalah artikel yang sangat relevan. Relevansi artikel yang dengan tujuan penelitian
Artikel ini menjalani pemeriksaan awal sesuai dengan kesesuaian judulnya, bertentangan dengan penulis di atas yang membaca judul setelah pengumpulan artikel. Artikel ini menetapkan sejak awal bahwa kata kunci yang ditentukan untuk penelitian harus terkandung dalam judul. Pencarian kedua dilakukan pada September 2018 dalam lingkup upaya untuk menjamin ketahanan dan kendala yang lebih besar dari hasil penelitian ini. Pencarian pertama yang dilakukan di WOS atau Web of Science menghasilkan total 354 artikel, sedangkan pencarian kedua di Scopus menghasilkan 536 artikel. Pada fase seleksi dan evaluasi artikel atau makalah, kami mendefinisikan kriteria yang berfungsi untuk inklusi dan atau eksklusi. Kami mempertimbangkan semua artikel yang diterbitkan hingga akhir 2017, seperti dalam kasus studi SLR oleh Jones et al. Pada tahun 2011, ini tidak termasuk buku, laporan, dan makalah konferensi karena variabilitasnya dalam proses peninjauan. Dalam artikel ini, pengumpulan dan penyimpanan artikel ini dengan menggunakan program perangkat lunak, kutipan, EndNote, dan Mendeley yang memungkinkan identifikasi 163 artikel yang diduplikasi oleh 2 putaran pencarian, dan dengan demikian dikeluarkan yang menyiratkan stempel artikel yang bersumber dari Scopus berjumlah 187. Akhirnya, kami melakukan lebih banyak analisis menyeluruh dari artikel yang setelah pertemuan penulis lain untuk memperdebatkan sudut pandang yang berbeda, tidak mengarah pada pengecualian lainnya. Setelah fase seleksi ini, artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis secara cermat untuk mengidentifikasi dan menyimpan informasi yang paling relevan sesuai dengan tujuan studi. Metodologi yang diterapkan untuk memahami penemuan inti dan kontribusi. Metode yang diterapkan juga memungkinkan referensi silang dari informasi yang dikumpulkan dengan sisa artikel serta mengatur dan mengkategorikannya secara tematis. Selanjutnya mengenai result atau hasil. Dalam artikel ini terdapat 5 poin utama dalam karakteristik dari keluaran ilmiah tentang bidang UKM penginternasionalan. Yang pertama ada pertanyaan mengenai penelitian, yang kedua koleksi makalah, yang ketiga pilihan dan kesediaan makalah, yang keempat analisis dan sintetis kertas, dan yang kelima yakni presentasi dari hasil diskusi. Ini merupakan tabel pertama mengenai criteria of article selection and inclusion for systematic review. Dapat dilihat mengenai database, search field, keyword, search date, years, number of article 354, untuk pencarian kedua 536, dan untuk artikel section kriteria pada pencarian pertama ada 197, pencarian kedua ada 381. Untuk totalnya sendiri ada 209 dan juga 399. Baik, teman-teman dapat melihat dulu mengenai tabel pertama mengenai kriteria of article selection and inclusion for systematic review. Untuk selanjutnya mengenai hasil utama, kami dalam hal ini peneliti kemudian dengan hati-hati menganalisis artikel yang membentuk basis data penelitian sebelum merangkum masing-masing. Sejalan dengan itu, kami dalam hal ini peneliti mengidentifikasi 3 kelompok tema penelitian. Yang pertama proses internasionalisasi, yang kedua faktor atau variabel yang mempengaruhi internasionalisasi, dan yang ketiga internasionalisasi dan kinerja. Dan kami, dalam hal ini peneliti, sekarang menyajikan stage of the art yang melekat pada setiap klaster yang diperoleh. Nah, pada klaster pertama, proses internasionalisasi klaster pertama mengumpulkan studi bersama menganalisis keputusan strategi yang menyebabkan internasionalisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini. Nah, dapat dilihat dalam slide ini mengenai tabel ketiga, yakni journal with the most publication. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang telah digunakan seperti International Business Review, Journal of International Entrepreneurship, International Small Business Journal, Journal of Small Business and Entrepreneur Development, Enterprise Development, dan beberapa jurnal lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil utama, peran jaringan sebagai insentif untuk internasionalisasi UKM. Ada banyak penelitian yang secara eksklusif didedikasikan untuk menganalisis dampak dan pentingnya hubungan dengan internasionalisasi UKM.
karena jaringan merupakan sumber utama untuk meningkatkan pengetahuan pasar dan keterampilan manajemen atau Udham-Kit dan Sker 2017. Baik jaringan bisnis maupun sosial menjadi penentu untuk masuk ke pasar negara berkembang atau Johnson dan Steinberg 2008. Memilih pasar eksternal, hambatan, motif, dan pendorong internasionalisasi. Diskusi ini tentang pemilihan pasar eksternal telah menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi pada pemilihan pasar luar negeri tertentu. Pemilihan pasar ditentukan oleh kedekatan geografis dan pengetahuan atau pengalaman pasar oleh Theo atau Korsagian dan Tveranovins 2012. Dimensi dan tingkat daya tariknya atau SENS 2012, tetapi pada dasarnya karena adanya hubungan sosial dan bisnis dengan negara mitra di negara-negara ini. Hambatan internasionalisasi UKM umumnya terbagi menjadi dua kategori, internal dan eksternal. Korsagian dan Tveranovins 2012 menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh UKM bervariasi sesuai dengan negaranya. Faktor atau variabel khusus yang mempengaruhi internasionalisasi. Klaster kedua berisi artikel yang mempelajari variabel khusus untuk internasionalisasi UKM dan bagaimana variabel atau faktor ini mungkin atau tidak mungkin berkontribusi pada keberhasilan usaha internasional ini. SLL memungkinkan identifikasi 3 bidang. Di bidang ini peran model manusia UKM atau manajer atau pengusaha staff, internasionalisasi, peran struktur kepemilikan internasionalisasi UKM, dan efek inovasi dan teknologi pada internasionalisasi. Peran sumber daya manusia dalam internasionalisasi UKM. Sebagian besar literatur menempatkan penekanan yang signifikan pada mengeksplorasi pengaruh manajer dan tim mereka serta sisa modal manusia yang digunakan dalam internasionalisasi UKM secara khusus. Hubert dan Fisher 1997 mengemukakan bukti bahwa internasionalisasi awal menerima dorongan yang signifikan dari tingkat pengalaman internasional yang dimiliki oleh tim manajemen dan pengetahuan khusus mereka. Berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman internasional manajer, Javalji dan Todd 2019 membela bagaimana model manusia yang dimiliki oleh manajer secara positif mempengaruhi tingkat internasionalisasi UKM. Peran struktur kepemilikan dalam internasionalisasi UKM. Mayoritas studi di bidang ini, perusahaan menemukan hubungan antara kepemilikan keluarga terhadap UKM dan tingkat internasionalisasi mereka. Penemuan seputar tema ini kurang dalam konsensus dengan bukti baik yang mendukung kepemilikan keluarga menghasilkan dampak positif pada tingkat internasionalisasi, dampak negatif, dan dampak tidak signifikan. Sebagai pelengkap, Danglo, Majoji, dan Book berpendapat bahwa kehadiran manajemen eksternal di UKM memiliki keluarga Italia di mana tingkat kepemilikan masing-masing keluarga hanya rendah, mengembalikan efek positif pada tingkat internasionalisasi. Tim manajemen puncak dengan fleksibilitas dan pengalaman strategis yang lebih besar dalam UKM keluarga memungkinkan pengangguran resistensi keluarga terhadap internasionalisasi, memicu efek positif untuk tingkat internasionalisasi. Pengaruh inovasi dan teknologi terhadap penginternasionalan. Literatur mayoriti bagaimana inovasi memakai peran besar dalam internasionalisasi dan mempertahankan dampak positif dari variabel. Secara khusus, Melia, Perez, dan Dobon menunjukkan bagaimana orientasi terhadap inovasi mengurangi waktu yang dibutuhkan UKM Spanyol untuk internasionalisasi, memungkinkan pelaksanaan lebih banyak kegiatan di luar negeri dan lebih banyak mode masuk di pasar internasional. Literatur mengidentifikasi inovasi sebagai karakteristik UKM sektor teknologi yang mengadopsi model internasionalisasi cepat, menunjukkan bahwa investasi R&D dan menyebabkan proses layanan dan produk inovatif, memberikan dampak positif pada tingkat internasionalisasi UKM.
Hasil serupa yang dilaporkan oleh Crick dan Span memberikan kontribusi langsung pada penelitian ini setelah mempelajari sampel perusahaan teknologi tinggi di Inggris. Internasionalisasi dan kinerja cluster ini menyatakan karya yang menyelesaikan output dari internasionalisasi. Kinerja yang diperoleh perusahaan di pasar internasional dan kinerja UKM secara keseluruhan dari 3 klaster yang mengidentifikasi klaster ini memiliki jumlah studi terendah. Analisis tema ini dimulai pada tahun 2001 dengan artikel Lu dan Smith. Sebagaimana besar studi yang ditampilkan dalam klaster ini mempertimbangkan efek internasionalisasi pada kinerja UKM, sementara mencatat kurangnya konsensus relatif atas hubungan yang berlaku di antara variabel. Dalam praktiknya terdapat studi yang mendokumentasikan bagaimana tingkat internasionalisasi yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan kinerja UKM. Sementara yang lain menunjukkan bahwa operasi multinasional itu sendiri tidak berpengaruh pada kinerja UKM. Dan sejumlah kecil studi melaporkan bahwa peningkatan tingkat internasionalisasi dalam hal peningkatan simultan dalam intensitas dan diversifikasi mendorong efek negatif pada kinerja UKM. Pengaruh internasionalisasi terhadap kinerja UKM bervariasi sesuai dengan variabel yang berfungsi sebagai proksi untuk tingkat internasionalisasi. Secara khusus, pengaruh internasionalisasi menyampaikan bagaimana pentingnya pasar luar negeri yang berdampak positif pada kinerja, apalagi ketika menerapkan jumlah pasar yang dioperasionalkan. Sebagai proksi untuk tingkat internasionalisasi, dampak dari pengaruh internasionalisasi kinerja mengambil bentuk U-shape terbalik, bertolak dari kecepatan pertumbuhan pasar internasional. Menurut Hilmerson dan Johansson menyampaikan berhubungan positif namun lengkung antara tingkat internasionalisasi kinerja. Studi yang dikembangkan oleh Mustyun 2010 dan Jun 2016 melaporkan bahwa jaringan memainkan peran yang lebih besar dalam keberhasilan internasional UKM di pasar internasional. Hubungan dengan klien meningkatkan tingkat kinerja strategis dan keuangan dengan yang terakhir juga dibangkitkan oleh jaringan yang dibangun dengan organisasi pemerintah. Menurut bidang penelitian utama internasionalisasi UKM, digabungkan ke dalam klaster yang ditetapkan pada bagian di atas memungkinkan pengembangan kerangka kerja untuk analisis internasionalisasi UKM. Dalam bidang penelitian dan hubungan timbal baliknya, proses internasionalisasi merangkum tidak hanya untuk motif yang menguntungkan bagi UKM mengingat kebutuhan untuk menginternasionalisasi tetapi juga driver karakteristik khusus yang mendukung keinginan untuk meluncurkan di pasar luar negeri. Dengan penekanan khusus pada peran sumber daya manusia, struktur kepemimpinan, dan tingkat inovasi dan teknologi mereka. Ada beberapa hambatan internasionalisasi yang seperti dijelaskan di atas mungkin bersifat internal dan eksternal. Dan ada yang akhirnya menghambat atau membatasi keterlibatan UKM dengan pihak luar. Konjugasi ketiga faktor utama ini dan ketika motif dan pendorong lebih besar daripada hambatan yang dihadapi oleh UKM. Perusahaan tersebut maju dengan memilih pasar yang sesuai dengan internasionalisasi mereka dan untuk setiap pasar memutuskan kode masuk yang paling tepat yang mampu menghasilkan hasil terbaik di pasar sasaran masing-masing. Proses internalisasi UKM seperti contoh di bawah ini. Proses internasionalisasi
Mengembangkan dan menguji pendekatan penjelas baru untuk proses internasionalisasi UKM dengan mempertimbangkan berbagai pola yang ada. Untuk mempelajari proses internasionalisasi yang diluncurkan setelah keputusan yang direncanakan dan untuk membuat perbandingan dengan proses yang diluncurkan setelah keputusan, kontingen menentukan pengaruhnya masing-masing terhadap kinerja internasional UKM. Pada kecepatan internasionalisasi dan jumlah UKM yang melayani pasar internasional. Untuk menentukan dukungan kelembagaan yang dianggap penting bagi UKM untuk meluncurkan proses internasionalisasi mereka dan menjamin kelanjutan dan keberlanjutan mereka di pasar luar negeri. Untuk mengevaluasi dukungan yang telah diberikan oleh entitas pemerintah dan untuk memeriksa mengapa UKM terus mengalami kekurangan dukungan. Untuk menyelidiki apakah kurangnya dukungan tersebut merupakan ketidakcukupan dari kebijakan kewirausahaan internasional atau apakah itu adalah akibat dari masalah internal pada UKM yang bertindak paling menghambat perolehan dengan pendanaan. Untuk menguji studi kasus keberhasilan di mana dukungan kelembagaan memungkinkan pemanfaatan internasionalisasi dan membandingkannya dengan kasus kegagalan. Untuk mengkaji masuk dalam tahap internasionalisasi yang lebih maju dan secara khusus menentukan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan mode internasionalisasi pada tahap yang lebih maju dibandingkan dengan tahap awal. Faktor khusus yang mempengaruhi internasionalisasi. Untuk menyelidiki peran generasi keluarga yang berbeda dalam internasionalisasi UKM, khususnya untuk mengklarifikasi kontribusi generasi pendiri yang generasi berikutnya terhadap internasionalisasi. Untuk memeriksa generasi yang mana yang menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap pasar eksternal serta model dan mode internasionalisasi yang disukai dari kedua kelompok. Untuk membandingkan sampel UKM milik keluarga yang ternasionalisasi dengan sampel UKM domestik dari sektor atau industri yang sama, tentukan faktor-faktor yang berkontribusi pada strategi yang berbeda. Penelitian tersebut harus mempertimbangkan efek bersama dari struktur kepemilikan UKM, kualitas sumber daya manusia, komposisi tim manajemen, dan tingkat inovasi dan teknologi yang dimiliki perusahaan. Untuk meneliti peran internet saat ini dalam internasionalisasi UKM, khususnya memeriksa pemanfaatan dan pengelolaan jejaring sosial untuk meluncurkan produk di pasar internasional dan global, untuk mengelola hubungan dengan klien internasional dan mitra lainnya, untuk memperoleh informasi tentang pasar, klien, pemasok, dan pesaing serta masuknya UKM ke pasar baru. Internasionalisasi dan kinerja. Untuk menyelidiki bagaimana konteks yang berbeda di mana UKM tertanam mempengaruhi kinerja internasionalisasi mereka. Untuk membandingkan dan menetapkan faktor-faktor penentu kinerja internasional UKM keluarga dengan rekan-rekan non-keluarga mereka dan dalam kelompok perusahaan keluarga, mempelajari efek dari generasi keluarga yang berbeda. Untuk menguji apakah internasionalisasi berkontribusi terhadap kelangsungan hidup UKM, terutama selama periode ketidakpastian seperti yang dipicu oleh krisis keuangan dan ekonomi baru-baru ini. Untuk menyelidiki dampak internasionalisasi pada struktur modal UKM dan risiko gagal bayar. Pertimbangan akhir. Makalah ini menetapkan bestseller dari tema internasionalisasi UKM. Bestseller mengembalikan 366 artikel yang mencakup periode temporal antara 1995 dan 2017. Meskipun tetap merupakan kumpulan literatur yang agak terfragmentasi, produksi ilmiah di bidang ini telah meningkatkan dengan tahun-tahun terakhir mencatat tingkat publikasi tertinggi. Sistematisasi ini menghasilkan identifikasi 3 kelompok atau jalur penelitian, yakni proses internasionalisasi, faktor atau variabel yang mempengaruhi internasionalisasi, dan internasionalisasi dan kinerja. Studi ini mendukung kesimpulan bahwa ada kurangnya konsensus seputar bukti yang dikumpulkan tentang internasionalisasi UKM. Secara khusus, sementara ada dasar untuk model internasionalisasi yang paling banyak diteliti dalam literatur yang dianalisis model Absalon, model inovasi, Big Bag, dan jaringan tetap kontradiksi. Terlepas dari model internasionalisasi tradisional yang diadopsi oleh sejumlah besar UKM,
Tidak ada model yang dapat secara unik dan eksklusif menjelaskan internasionalisasi UKM. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti presentasi kami dari awal hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Kami masih membutuhkan bantuan kritik serta masukannya untuk kelompok kami agar menjadi lebih baik lagi. Untuk sesi tanya jawab dapat dilakukan di forum Sunan sesuai jadwal perkuliahan. Goodbye and may be useful. Thank you.